PSU itu di pandangan KPU itu seperti apa, Pak Idam? Langganan PSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kecil, konsultasi cerdas informasi rakyat. Kembali lagi dengan podcast KPU Kota Cirebon yang membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan KPU, baik dari tingkat KPU RI, KPU Provinsi, dan khususnya KPU Kota Cirebon. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu PSU, haram atau wajar? Bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, komisioner KPU Republik Indonesia, Bapak Dr. Idam Holik. Selamat siang, Pak Idam Holik. Pak Idam. Selamat siang, Mas. Terima kasih, Pak Idam, sudah datang di sini di KPU Kota Cirebon. Ya. Di tengah kesibukannya, Pak Idam. Ya. Pak Idam, di Kota Cirebon itu dulu itu terkenal dengan langganan PSU. Yang alhamdulillah di pilkada tidak ada, walaupun di pemilu memang ada. Nah, sebenarnya PSU itu di pandangan KPU itu seperti apa, Pak Idam? Dalam penyelenggaraan pemilu itu, selain manajemen pemilu, juga ada yang namanya sistem keadilan pemilu. Nah, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada sudah mengatur tentang sistem keadilan pemilu tersebut. Nah, sistem keadilan pemilu itu tidak hanya di Bawaslu yang melaksanakan ya, di Bawaslu ataupun Gakumdu, tapi juga ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, pemungutan suara ulang itu ada dua. Ada pemungutan suara ulang yang memang direkomendasi oleh Bawaslu atau KPPS-nya menyampaikan laporan bahwa terjadi ada beberapa subtahapan yang tidak terselenggara dengan baik pada saat pemungutan suara. Betul. Atau PSU itu dikarenakan perintah Mahkamah Konstitusi atas putusan perselisihan hasil pemilu atau pilkada. Betul. Nah, hari ini, kemarin tepatnya Rabu 6 Agustus 2025, satu provinsi, dua kabupaten itu menyelenggarakan PSU. Ya. Yang pertama, Provinsi Papua. Provinsi Papua itu menyelenggarakan PSU. PSU dalam satu provinsi. Yang kedua, Kabupaten Barito Utara. PSU-nya ini karena memang Mahkamah Konstitusi memandang bahwa politik uang itu sangat berbahaya buat demokrasi, sehingga Mahkamah meminta agar memerintahkan agar diselenggarakan pemungutan suara ulang dengan diawali dari pencalonan. Karena pasangan calonnya didiskualifikasi. Itu kalau Papua, PSU dengan pencalonan hanya penggantian calon wakil. Calon wakilnya saja. Calon wakil saja. Terus selanjutnya PSU dengan pencalonan juga ada di bawah Pendigul. Untuk Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Bawah Pendigul di Papua Selatan, alhamdulillah proses rekapitulasinya sudah selesai. Nah, untuk rekapitulasi PSU Pilkada Papua saat ini masih berlangsung. Saat ini masih berlangsung, jadi belum selesai. Belum selesai ya? Rekapitulasinya itu. Nah, selain itu juga KPU RI masih menangani pilkada ulang. Pilkada ulang. Ya, sebab KPU RI sebagai regulator dan penanggung jawab akhir. Pilkada ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Mengapa ada pilkada ulang? Sebab di dua daerah tersebut itu kemarin kotak kosongnya itu lebih unggul daripada pasangan calon. Ya, sebab di sana calon tunggal. Calon tunggal berarti lawan kotak kosong berarti ya? Lawan kotak kosong dan kotak kosongnya menang. Hal ini diatur di pasal 54D ayat 3.
Jadi diselenggarakan tahun berikutnya. Dan berikutnya. Dan rencana pemungutan suara itu direncanakan pada tanggal 27 Agustus. Bulan ini berarti. Akhir bulan Akhir ini. bulan ini ya. Untuk pilkada ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Pak Idam, tadi Pak Idam menyampaikan terkait berarti PSU itu ya sebenarnya sudah diatur ya terkait hal itu. Nah, ketika PSU dilaksanakan, kita ambil contoh misalnya PSU dilaksanakan, tetapi setelah itu ada laporan lagi dari Bawaslu untuk melawan PSU. Apakah itu akan berlanjut terus PSU ketika ada laporan? Ataukah memang sudah ada batasan itu PSU sekian saja itu setelah selesai sudah mau nggak mau diterima hasilnya gitu? Ya sebenarnya PSU kalau itu berdasarkan rekomendasi Bawaslu itu harus dilakukan kajian secara cermat. Karena kalau rekomendasi Bawaslu itu harus dikaji. Ya kita pastikan bahwa proses pemungutan suara ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, apakah betul rapat pembukaan pemungutan suara ini dimulai dari jam 7 pagi atau sampai dengan saksinya datang? Apakah memang proses proses pemberian surat suara itu benar atau tidak? Itu. Terus kerahasiaan pilihan politik pemilih terjaga. Nah, ini yang penting. Itulah kenapa kami selalu mewanti-wanti kepada rekan-rekan di daerah, kita pastikan KPPS kita bekerja dengan baik dan benar. Sebab terkadang ada KPPS yang bekerja berdasarkan common sense. Pengalaman kami dulu seperti ini. Sebab peraturan KPU-nya banyak. Ya, tebal sekali. Itu. Dan pedoman teknisnya juga sama. Terkadang ada KPPS yang nggak mau baca. Nah, budaya literasi KPPS mungkin perlu ditingkatkan. Ya. Dan ini menjadi tantangan kita. Ya, tapi untuk KPU Kota Cirebon, ya alhamdulillah hari ini lebih baik. Ya, kami mengapresiasi itu. Jadi memang ke depan ya kita memang harus meningkatkan budaya literasi di KPPS. Itu. Dan sekarang ini kan share file ini kan bisa lewat Messenger. Messenger. Tinggal dibaca saja. Dan di grup juga bisa disebarkan itu. Iya. Nah, balik lagi Pak Idam, terkait dengan PSU. Ini kan selain daripada laporan dari Bawaslu, tadi juga ada laporan dari petugas sendiri ya ketika ada persoalan. Nah, hal-hal apa saja sih Pak Idam sebenarnya yang harusnya dimiliki atau pengetahuan apa yang harusnya diketahui oleh kita, karena yang memang pengalaman kami juga walaupun ad hoc rentang waktunya pekerjaannya sangat singkat ya, tetapi BIMTEK itu hampir setiap hari, dan setiap hari itu bukan hanya 1 jam 2 jam, tapi berkali-kali, satu hari bisa 3 kali. Tapi ada saja yang kemudian tetap tidak dalam tanda kutip tidak mengerti hal itu. Sebenarnya apa faktor dan bagaimana sih menyikapi hal ini? Ya pada umumnya mereka yang terlibat di KPPS itu terkadang orang yang sudah lanjut usia, terkadang walaupun banyak juga yang masih muda. Nah, apalagi kalau mereka pernah menjadi KPPS yang sebelumnya gitu. Terkadang mereka, saya kan pernah jadi KPPS sebelumnya. Ada yang seperti itu. Nggak usah baca, saya mengerti. Betul, ada yang seperti itu. Nah, itu tantangan kita hari ini. Padahal aturan itu ada perubahan. Ya, kami KPU RI bagaimana mendesain sebuah aturan itu agar lebih baik dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Itu seperti misalnya kalau sekiranya pada saat penghitungan surat suara ternyata anggota KPPS hilap belum menandatangani surat suara yang diberikan kepada pemilih, maka itu dapat ditandatangani sebelum dilakukan pembukaan untuk dihitung. Itu, dan ada banyak perubahan-perubahan aturan yang bagaimana kami memastikan bahwa proses pemungutan suara ini berjalan dengan baik. Gitu. Jadi memang dari awal juga memang petugas KPPS khususnya ya ad hoc ini memang harus diberikan budaya literasi mungkin Pak Idam ya, harus ditingkatkan. Ditingkatkan. Ya. Pak Idam, mungkin terakhir Pak Idam, kita ingin mendapatkan closing statement dari Pak Idam terkait dengan kegiatan-kegiatan KPU pasca pemilihan pilkada, termasuk tadi literasi dan yang lainnya, untuk kemudian nanti di KPU Kota Cirebon juga melaksanakan itu Pak Idam. Iya. Saat ini kami sedang proses akhir dari
dari kami mendrafting rancangan peraturan KPU tentang pergantian antar waktu anggota legislatif. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami undangkan. Nanti jika sudah diundangkan, kami perintahkan kepada KPU di daerah untuk melakukan sosialisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Jadi PKPU PAW itu harus disosialisasikan. Ya. Gitu. Dan insya Allah kali ini lebih baik. Kali ini lebih baik sehingga nanti partai politik dapat memahaminya. Dan nanti teman-teman wajib mengundang partai politik khususnya yang memiliki keanggotaan dewan di tingkat daerah. Nah, pada saat mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut atau partai politik hadir dalam kegiatan sosialisasi PKPU PAW tersebut, teman-teman dapat mengingatkan tentang kewajiban partai politik yang ada dalam Undang-Undang Partai Politik. Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang pendidikan politik. Nah, partai politik bisa mengundang KPU dalam pendidikan politik tersebut. Partai politik bisa mengundang Bawaslu. Ya, agar setelah tahapan ini kegiatan pendidikan politik ini tetap berlanjut. Gitu. Dan silahkan KPU Kota Cirebon untuk datang dalam kegiatan pendidikan politik tersebut, khususnya berkaitan dengan kepemiluan. Siap. Ya. Bang, mungkin itu yang bisa kita obrolkan untuk sementara waktu. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Idam. Semoga kegiatan-kegiatan ke depan mendapat berkah dari Allah SWT. Demikianlah Sibul Kocir terkait dengan informasi PSU haram atau wajar. Jadi segala sesuatunya memang sudah ada aturannya dan KPU menjalankan semua itu. Semoga ini dapat mencerahkan rekan-rekan pendengar, penonton yang nantinya bisa mengerti terkait dengan PSU. Kita akan kembali lagi dengan tema-tema selanjutnya yang tentu saja akan lebih menarik lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe terkait dengan KPU Kota Cirebon.